Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta Sabtu tanggal 12 bulan 12. Dia diperiksa sebagai tersangka atas kejadian kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Tebet, Jakarta Selatan. Aziz Yanuar selaku kuasa hukum Habib Rizik yang hadir di Polda Metro Jaya mengakui pemeriksaan masih berlangsung. Ia masih di dalam, kata Aziz ketika dikonfirmasi. Dan alhamdulillah saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, kata Habib Rizik. Kuasa hukum Habib Rizik dan Habib Hanif telah datang mewakili Habib Rizik dan Habib Hanif terkait bahwa Habib Rizik dan Habib Hanif dalam hal ini ada sesuatu dan lain hal sehingga tidak dapat memenuhi panggilan yang diwajibkan negara. Kemudian kita sudah berkomunikasi juga dengan pihak penyidik untuk agenda lebih lanjutnya. Artinya nanti akan ada komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait agenda pemeriksaan dimaksud. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada pihak kepolisian atas perhatian kerjasama dan dalam hal ini mengerti posisi dan kondisi Habib Rizik dan Habib Hanif. Demikian mungkin yang saya sampaikan singkat terkait pertemuan tadi dengan pihak penyidik mewakili Habib Rizik dan juga Habib Hanif. Demikian mungkin yang saya sampaikan singkat terkait pertemuan tadi dengan pihak penyidik mewakili Habib Rizik dan juga Habib Hanif. Alasannya beliau sedang melakukan pemulihan sembari ada keperluan keluarga yang memang tadi malam sudah dilaksanakan, artinya beliau saat ini masih bersama dengan urusan keluarga. Tapi sekarang diberikan karena sakit dari dokter. Beliau tidak sakit, artinya masih pemulihan saja. Kita harus jujur apa adanya. Kalau sakit nanti beliau tidak sakit, tapi kondisinya kelelahan sehingga membutuhkan istirahat. Artinya kalau untuk diperiksa berjam-jam kemudian memberikan keterangan itu belum sanggup dirasa, itu informasi dari dokter. Artinya dokter tersebut juga tidak mengatakan beliau sakit. Pak, kalau dari penyidik sendiri kan alasan kemarin tidak menerima alasan ya, sama saja dengan saat ini. Ya, suratnya tadi sudah saya jelaskan. Dokter itu kan hanya mengeluarkan surat sakit ya. Kalau yang bersangkutan, artinya beliau ini kondisinya sudah membaik, sudah sembuh, tidak sakit kemudian hanya membutuhkan istirahat karena pemulihan. Saya sudah jelaskan dan Anda tadi pihak penyidik melalui kepala timnya mengatakan. Artinya rekod ini original. Kalau iya, tadi surat itu diterima dan beliau timnya juga menerima suratnya dengan baik. Saya sudah sampaikan ke pihak-pihak terkait dan kita sudah menerima tanda tangan. Dan perihal ini, pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan analisa terkait hubungan istana dan kasus Habib Rizik. Dia menilai hal ini sudah diatur oleh pihak istana. Seperti diketahui, Rizik Syihab akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas penyebab kerumunan yang beberapa waktu lalu. Selain itu, 6 anggota Laskar FPI yang tewas menjadi runtutan peristiwa yang menghubungkan Habib Rizik. Menurut Rocky, publik berhak menuntut agar peristiwa itu dapat diurai sedetail-detailnya, supaya tahu kejahatan bersembunyi di mana, sebab setan itu selalu ada di dalam hal detail. Nah, detail itulah yang akan kita bongkar, ujar Rocky Gerung. Saya tegaskan lagi, panggilan saksi pertama tidak datang, panggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin sudah ditegaskan tidak ada lagi. Polda Metro Jaya dalam hal ini melakukan penangkapan terhadap MRS. Sekali lagi saya ulangi, Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Terima kasih. Sebagaimana kita rilis tadi malam melalui langsung dari akun Front TV bahwa tadi malam Habib Rizik dan tim kuasa hukum telah memutuskan untuk mendatangi Polda Metro Jaya sehubungan dengan surat panggilan yang memang dilayangkan sudah 2 kali sebelumnya sebagai saksi. Itu juga menjawab perkembangan bahwa kemarin tim kuasa hukum telah mendatangi Polda Metro Jaya meminta surat terkait sehubungan dengan penetapan tersangka beliau, apakah ada surat panggilan lagi. Akan tetapi tidak ada surat. Kemudian melihat dinamika yang sedianya akan datang Senin nanti tanggal 14, kemudian kita akan majukan untuk demi penegakan hukum, kita menunjukkan bahwa kita kooperatif dan juga taat hukum meskipun ada di sana sini ada suara-suara sumbang terkait ketidakadilan. Tetapi pihak Habib Rizik berkomitmen untuk memenuhi
semua putusan hukum yang memang sudah terjadi seperti itu. Dan saat ini Habib Rizik Syihab sedang menuju ke sini, mungkin sebentar lagi akan tiba. Jadi kita meluruskan berita jika dikatakan bahwa Habib Rizik melarikan diri atau Habib Rizik tidak kooperatif. Sekali lagi fakta-fakta dan yang sudah kami sampaikan terkait dengan semua perkembangan sampai detik ini, kita bisa lihat sama-sama bahwa kita sangat kooperatif dan juga menjunjung tinggi penegakan hukum. Demikian singkatnya, mungkin kita sedang menunggu Habib Rizik datang. Dan setelah pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Habib Rizik Syihab menjadi imam sholat maghrib pada saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya Sabtu. Jelas semua haknya kita penuhi, sholat sudah disiapkan sesuai protokol kesehatan, makanan minuman juga sudah disiapkan, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap rakyat dan bangsa Indonesia yang saya cintai, semoga kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan, tetap selalu berupaya secara bersama-sama mengatasi pandemi yang sedang melanda kita punya negeri. Insya Allah Allah angkat segera pandemi yang terjadi saat ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kepada seluruh masyarakat, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal yang saya pandang amat penting sekali berkaitan dengan status saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama, bahwa saya tidak pernah lari apalagi sembunyi. Sekali lagi saya ulangi, saya tidak pernah lari dan tidak pernah sembunyi. Karena selama ini pada proses pemulihan, saya lebih banyak duduk di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariat Megamendung. Karena di pesantren ini udaranya sangat asri, segar, jadi untuk pemulihan luar biasa bagusnya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Jadi bagian pertama yang ingin saya tekankan adalah saya tidak pernah lari apalagi sembunyi dari panggilan polisi. Yang kedua, saya juga tidak pernah mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Nah, kenapa saya katakan saya tidak pernah mangkir? Pada panggilan yang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, ketika itu saya tidak bisa memenuhi panggilan, saya kirim pengacara. Pengacara datang ke sana, bertemu dengan penyidik, menyampaikan surat secara resmi, minta penundaan, dan alhamdulillah penyidik bisa memahami dan menerima. Akhirnya sepakat bahwa saya diundurkan untuk panggilan yang kedua. Nah, untuk itu saya apresiasi, saya hargai sikap penyidik yang sangat kooperatif, sangat baik. Terima kasih. Nah, kemudian pada panggilan yang kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Nah, ketika itu saya melihat posisi pemulihan kita memang masih perlu penambahan sedikit waktu, dan lagi-lagi saya tidak mangkir, tapi saya kirim pengacara saya, bertemu kembali dengan para penyidik, kita sampaikan surat, kita sampaikan permohonan, dan alhamdulillah
permohonan tersebut diterima secara baik oleh para penyidik. Lagi-lagi di sini saya ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penyidik di Polda Metro Jaya. Nah, pada hari itu juga, yaitu di pagi hari, Senin tanggal 7 Desember, ada kesepakatan, yaitu antara para pengacara dengan para penyidik, juga dengan keriduan saya, di mana kita sepakat bahwa saya akan datang ke Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Itu sudah merupakan satu komitmen. Nah, artinya komitmen kita akan datang, insya Allah sehat walafiat, tidak ada halangan lagi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, dan komitmen ini kita jaga betul. Karena saya akan selalu memegang komitmen dengan pihak manapun kalau kita sudah membuat satu kesepakatan, satu perjanjian.